Hai, halo, sore-sore semua. Hai semua, salam kenal. Namaku adalah Helga. Aku co-founder dan CEO dari Green Rebel. Jadi hari ini tuh kita meluncurkan satu IG Live series yang baru, namanya Meet the Green Rebels. Jadi in our dictionary, Green Rebels are people who are rebelling against the norms and tradition to fight climate change. Jadi di dalam kamus kita, Green Rebel itu adalah pemberontak dari tradisi dan norma yang memerangi perubahan iklim gitu. Nah, di Meet the Green Rebels pertama hari ini, kita bakal ngobrol sama founder dari bisnis yang aku kagumi banget sejak lama. Nama bisnisnya Sustination, dan nama foundernya itu Tias. Kita undang dulu ya. Tias, bisa dengar aku kah? Hai, Halo, halo, apa kabar hai. Tias? Baik-baik, Alhamdulillah. Kak Elga, Baik, apa baik. By the way, kabar? jangan panggil Kak, kita kayak seumuran deh Tias. Bahkan, ya aku tuh baru Baik, tahu Kak. dari Next, kamu dari Belanda juga ya? Iya, 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 Oh, benar, benar, angkatan berapa? benar. Aku lima, aku, sebentar aku hitung dulu loh. Kayaknya so long time ago gitu, 2015 Oh, kayaknya. Jadi aku kayak 5 tahunan gitu di Belanda. Kemarin tahun 2019, 2020 baru balik ke oke, oke, sini. baik, baik, ya dah. Ternyata aku lebih tua. Hai Dita. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Thank you Halo, loh, Tias. selamat malam kali ya. Selamat Yes, malam aku semua. mau kenalin dulu Sustain ke teman-teman Green Rebel, dan mungkin aku kenalin sedikit tentang Green Rebel ke teman-teman Sustain ya. Jadi tadi aku baru bilang bahwa Sustain itu, kita by the way Meet the Green Rebels ini yang pertama nih, Tias. Dan buat kita excited banget tim Green Rebel ngajak Tias dari Sustain. Jadi kalau kita ngomongin sustainable business atau sustainable brand di Indonesia, buat aku Sustain tuh salah satu yang top of mind. Dan aku pertama kali kenal tuh gara-gara kompos. Aku punya 2 komposter Sustain di rumahku. Iya, iya. Terima Sama-sama, thank you kasih. juga. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Sustination itu tuh perusahaan sosial yang membuat konten-konten edukasi tentang gaya hidup berkelanjutan dan juga mengkurasi produk-produk lokal yang membantu mensupport gaya hidup tersebut. Jadi, kalau yang aku tahu, mesti dari awal begitu tahu Sustination tuh, aku langsung ingat compost. Tapi ada reusable items juga ya. Ada kayak tumbler, ada reusable, ini nggak sih kayak Betul, menstrual betul. pads gitu-gitu kan? Iya benar, ada menstrual pad, menstrual cup, pokoknya semua barang reusable deh. Ya, Pengganti ya, ya, sekali ya. Oke, oke. Nanti pakai. kita bakal ngobrol tentang gimana kamu menerapkan dan menggunakan barang-barang itu di kehidupan kamu sehari-hari. Untuk teman-teman Sustain namaku Boleh. Helga. Aku adalah co-founder dan CEO dari Green Rebel. Jadi Green Rebel itu tuh food tech startup yang membuat daging sapi dan ayam dari tumbuhan, sehingga menjadi alternatif protein yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Jadi untuk membuat Green Rebel Chicken and Beef, kita tuh hanya menggunakan 10% penggunaan air, lahan, dan emisi gas efek rumah kaca dari daging hewan gitu. Jadi kita lain banget lah sama misinya Sustain, cuma beda produknya doang. Ya. Yes, yes, Nah, Tias, yes. boleh cerita nggak nih ke teman-teman di sini, journey kamu, gimana sih kamu memulai Sustain, and how was your journey so far? Ini panjang nih ceritanya. I'll try to make it short. Jadi jadi halo teman-teman Green Rebels, terima kasih Kak Helga udah dikenalin tadi, dan that's true ya, Sustination ini masih baru banget kalau dibandingin Kak Helga yang udah punya Burgreens, dan ini kedua ya, Green Rebels tuh company Kak Helga yang kedua, jadi gila keren banget. Dan Sustination ini baru actually September besok tuh 3 tahun, jadi masih muda banget. Nah, it all started with my journey sih sebetulnya. Jadi di tahun 2018, sebenarnya back then tahun 2015 itu tuh aku resign company. Jadi aku dulu sempat kerja di FMCG company yang jualan shampoo di supermarket dan di pasar yang saset-saset gitu. Terus I feel like it's not fulfilling enough gitu kan. Jadi kayak udahlah gitu. I had the privilege untuk resign, terus abis itu aku ambil S2 di Belanda. Ini agak ngasal ya, jangan ditiru. Tapi aku mengembalikan passionku di renewable energy waktu itu dengan harapan, jadi mimpiku tuh
salah satunya adalah pengen berkontribusi untuk Indonesia yang lebih sustainable. Sebenarnya itu sih. Nah, karena waktu itu aku sempat S1-nya tuh teknik kimia, jadi kepikirannya waktu itu kayak, oh ya udah, why don't I start like jumping in di renewable energy. Kepikirannya itu aja, aku nggak mikir yang gimana-gimana sih. Terus jadi waktu itu aku S2 di Belanda itu ngambil jurusannya renewable energy yang spesialisasinya tuh transition gitu. Karena kan renewable energy di mana-mana sih sebenarnya itu they are operating in a very niche market gitu. Jadi marketnya tuh kecil banget gitu, dan banyak apa sih namanya kayak banyak teori lah untuk gimana supaya dia apa sih having leap of faith, apa sih bilangnya, pokoknya transisinya tuh mulus sehingga diterima di mass market gitu. Jadi waktu itu aku nggak terlalu belajar teknologinya, of course I did gitu, aku belajar teknologinya, tapi lebih ke kayak bisnis modelnya gitu, gimana supaya diterima lah di masyarakat luas. Nah, terus bukan salah satu, maksudnya tesisku itu aku ngebahas tentang Sumba Island. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, pemerintah Indonesia itu punya satu program namanya 100% Sumba renewable energy island gitu. Pokoknya dia pengen bikin Sumba itu 100% renewable energy. Nah, aku ngerjain di situ jadi kayak ambisius sih sebenarnya itu, sangat-sangat ambisius. Targetnya tuh harusnya 2020, tapi kayak sekarang mundur 2025. Aku nggak terlalu ngikutin sih sekarang. Cuman itu tuh kayak gila, ternyata secomplicated itu gitu. Mau bikin mass market renewable energy di Indonesia tuh secomplicated itu. Sampai akhirnya aku patah hati, balik ke Belanda, terus aku patah hati. Kayak, aduh ini kayak susah banget, kayak aku harus jadi presiden atau minimal menteri deh gitu kalau mau apa ya terjun ke dunia renewable energy, itu kayak minimal jadi policy maker. Emang gitu. Waktu itu renewable energy-nya apa, Tias? Dan itu juga formatnya apa? Solar atau? Iya, jadi sebenarnya aku lebih ngomongin bisnis modelnya gitu sih, Kak Helga, kayak gimana bisnis model yang pas gitu ya, yang bagus diterapkan untuk transitioning renewable energy ke mass market gitu. Ngomongin bisnis sih sebenarnya nggak terlalu ke teknologinya, jadi kayak apa ya, make it like acceptable aja gitu di dunia yang apa mass market aja di masyarakat luas gitu ya, gitu. Karena waktu itu tuh Indonesia banyak banget donasi, terus eventually itu nggak kepake, jadi kayak buang-buang duit gitu jatuhnya. Aku nggak tahu ya, sekarang mungkin itu udah di stop donasi solar panel itu, karena turns out it doesn't work aja gitu. Nah terus akhirnya aku mikir kan, aduh kayak patah hati banget, sedih deh pokoknya, aduh aku mesti ngapain nih, abis gini lulus aku nggak tahu mau ngapain sama Indonesia gitu kan. Terus akhirnya di Belanda kan, mungkin Kak Helga juga tahu kan, kita pisah-pisah sampah kan, kalau di Belanda pisah-pisah sampah, terus kayak kalau organik itu di pick up seminggu sekali, kalau summer, kalau winter 2 minggu sekali, terus ada beberapa recyclables dan segala macam. Terus aku tuh tinggal di apartemen yang tingkat 3, aku paling atas, terus nggak ada liftnya, jadi kayak tangga gitu. Jadi kalau buang sampah itu kayak berat banget, terus aku kayak nyuruh suamiku gitu, kayak kamu aja buang, gitu, berat banget gitu. Terus jadi mikir kan, kenapa sih sampah kita berat banget, isinya apa gitu, dan majority itu ternyata kita tuh sampah yang paling gede tuh residu, jadi yang kayak nggak bisa diapa-apain gitu, bukan recyclables gitu teman-teman. Jadi kayak isinya plastik wrappers lah, jajanan lah, kayak gitu-gitu. Terus jadi mikir dong, loh plastik kan dari fossil fuel ya. Terus aku jadi mikir kayak, wah kalau gitu I can actually do something from my home, karena kan kita policy maker dari rumah kita sendiri kan, kayak aku presiden di rumahku gitu, kayak minimal menteri lah ya, atau wakil presiden lah gitu. Jadi akhirnya waktu itu kayak, oh berarti kita bisa mulai nih dari rumah, sesimpel kayak kita ngurangin plastik. Waktu itu aku mikirnya sesimpel itu sih. Terus waktu itu aku googling, kayak nyari-nyari, oh ternyata udah banyak gerakan namanya Zero Waste ini gitu. Nah cuman ternyata waktu lihat ke page-page di Indonesia tuh nggak terlalu banyak yang bahas, back then ya, sekarang kayak udah banyak deh. Tapi tahun 2018 awal tahun itu nggak banyak organisasi atau page-page yang ngebahas Zero Waste, gerakan Zero Waste ini yang langsung bisa diterapkan di rumah gitu, yang individual people gitu tuh nggak ada. Terus jadi kayak majority artikelnya bahasa Inggris, yang sebenarnya sayang banget karena kan isu ini nggak bisa gitu dibilang kayak bahasa Inggris aja itu nggak bisa gitu, karena kan semua orang tuh harus mengerti. Makanya waktu itu aku kayak ya udah deh, aku bikin page lagi namanya Sustaination. Instagram dulu sih sebenarnya, kayak aku nggak mau dianggap SJW gitu, kalau takut ya, awalnya tuh takut sih sebenarnya, kayak kalau ngebahas ini di Instagram page kok orang terima nggak sih, kayak sok-sokan banget gitu. Akhirnya udahlah aku being anonymous aja gitu. Jadi Sustaination ini
kayak diariesku sebenarnya, kayak aku berusaha ngurangin plastik gimana caranya gitu, nulis blog, terus sharing pengalaman, terus nulisnya itu juga 100% bahasa Indonesia dengan bahasa yang sesimpel-simpelnya, sederhana, sehingga harapannya itu banyak bisa dimengerti sama masyarakat luas. Nah, terus ada salah satu produk yang aku suka banget. Jadi waktu itu menstrual cup ya. Aku pertama kali jualan itu produknya cuma menstrual cup, cuma satu, kayak gak niat banget gak sih jualan kayak cuma satu produk gitu. Terus aku cerita di situ, aku tuh suka banget menstrual cup ini karena kamu cuma beli satu, harganya 400.000, tapi it could last for like 10 years gitu, kayak gila cuan banget gitu aku mikir kan. Terus aku merasa kayak gila ini life changing banget, gak lembab, gak gatel, pokoknya gila banget deh, kayak gak berasa menstruasi. Nah aku cerita itu di blog, di Instagram, di IG story gitu kan. Terus ternyata banyak yang suka, tapi we don't have it here di Indonesia itu kayak nggak ada gitu. Oh masa sih nggak ada? Dan emang nggak ada waktu itu, kayak ada tuh just tip, terus kayak PO 2 minggu, kayak istilahnya dibeliin dari Eropa gitu. Terus beneran nggak ada deh tahun 2018. Akhirnya aku coba kontak kan, bisa nggak sih ini kita jual di Indonesia? Dan bisa. Akhirnya waktu itu tahun September tahun 2018 aku mulai jualan menstrual cup. Terus ternyata kayak mau dong produk yang lain dikurasi, dan waktu aku pindah ke Indonesia itu kayak wow sedikit sekali pilihan gitu kan, dikit banget. Mau beli shampoo nggak tahu gimana, mau beli pokoknya banyak lah yang ada gitu kan. Akhirnya ya udah kenapa nggak aku bantu aja gitu. Aku pernah ngeposting kayak shampoo bar gitu kan, belinya di mana? Oh aku beli di Belanda. Terus orang nggak ini ya, nggak pakai referensi yang ada di Indonesia gitu ya. Iya kayak kamu tuh udah share ceritanya bagus, tapi itu kayak nggak solusi, bukan solusi gitu. Kayak kamu cerita bagus oke gitu, tapi solusinya apa? Di Indonesia tuh nggak ada gitu. Terus akhirnya oh gitu, oke ya udah berarti kalau gitu aku kurasi aja sekalian produk-produk yang aku emang pakai, aku cariin, actually aku cari di Indonesia buat kepentinganku sendiri sih tadi awalnya. Terus aku nemu bagus, terus akhirnya ya udah aku jual aja gitu. Nah mulai tahun 2019 Januari aku mulai masuk tuh produk-produk yang lain gitu, yang lain-lain deh gitu, pelan-pelan masuk sampai sekarang eventually kita punya 300 SKU sih. Komposter masuk kapan tuh? Komposter itu kita launch pas pandemi, jadi tahun lalu bulan September, bulan Juli, Agustus, September gitu. Itu juga aku ragu-ragu kayak mau beli ya komposter, kayak masa sih ada yang mau beli, kayak ragu-ragu gitu. Terus kita launch campaign namanya Cerita Kompos itu kan, yang mana sebenarnya kita pengen mengencourage orang-orang untuk ceritain aja, karena kompos itu nggak susah, atau misalnya kayak ada kompos gagal tuh ada gitu. Aku kayak banyak banget cerita komposku yang menjijikan gitu, jadi aku sharing di situ. Makanya kita mau ngangkat tuh cerita-cerita yang ya cerita kompos yang unik. Waktu itu kita juga nge-feature Kak Max kan untuk cerita kompos dan beberapa teman-teman yang lain, dan ternyata tuh kayak wow ternyata komposter kita diterima. Aku senang pastilah. Guys, coming kayak oh ternyata banyak banget orang yang mau ngompos, belajar gitu. Jadi aku kayak terharu. Terima kasih. Thank you. Actually menurut aku kompos tuh ya tahun ini gaungnya lumayan gede ya, dan banyak orang yang kayak karena di rumah terus ngerasa gila ternyata sampah yang gue hasilkan banyak banget, karena kita kan jarang keluar nih. Jadi bener-bener ngeliat, so composting is a great idea. Nah, Tias, kamu by the way sempet ini nggak baca report IPCC yang baru yang lagi sempet heboh tuh? Yang kan tadinya IPCC. Oke. Skimming, aku skimming sedikit jadi sih. Kan IPCC itu membuat aku Diana sih, aku nggak kuat sebenarnya bacanya. Aku tuh suka kayak aku anxiety ya. Kamu anxiety ya. Aku orangnya eksis banget, kayak overthinking gitu loh. Aku tuh nggak bisa tuh terlalu kasih berita jelek tuh kayak anxious, nggak bisa tidur gitu. Jadi aku membatasi sih diriku untuk overthinking ini kayak wah gila banget kalau ke aku ya, kayak wah corrupt me gitu. Jadi aku membatasi kayak skimming, aku nggak mau lihat lagi, tidak. Jadi anyway buat teman-teman nih mungkin yang juga sama yang skimming, kita tuh mungkin bulan lalu deh IPCC, jadi Badan Research Perubahan Iklim ya, ngeluarin research. Jadi tahun lalu mereka bilang kita tuh punya waktu 10 tahun sampai 2030 untuk mengubah gaya hidup dan pola makan kita secara drastis untuk bisa melestarikan bumi. Jadi kayak sampai ada yang bilang kita tuh generasi milenial ya sama generasi Z adalah generasi pertama yang merasakan dampak dari climate change, dan generasi terakhir yang bisa melakukan sesuatu sebelum itu terlambat. Jadi langsung merinding. Iya. Nah,
Iya, aku juga merinding. Udah kayak, aduh, kayak aku kan punya anak ya, Helga. Merasa kayak bertanggung jawab lebih banyak gitu loh, kayak, aduh anakku gimana? Mikirnya tuh udah bukan aku lagi ya, Helga. Kayak kalau aku kan kayak 50 tahun lagi kalau umurku panjang aku masih hidup, tapi anakku kan masih panjang umurnya gitu loh, kayak aduh it's not just about me gitu, it's about my kid as well gitu, jadi kayak aduh anxious banget ya parah. Nah yang tahun ini aku kasih spoilernya aja ya, tahun ini basically dia nge-update research-nya bilang oke guys, ternyata deadline kita bukan 10 tahun lagi, tapi kita harus berubah secara drastis sekarang. Jadi kemarin tuh yang dibahas banget itu gila alternatif, I know, alternatif protein. Jadi kayak pentingnya memilih alternatif protein yang nabati. Terus yang kedua fossil fuel, ngurangin penggunaan fossil fuel drastis. Terus yang ketiga tuh switching to electric cars. Kayaknya itu part of fossil fuel ya. Sama aku lupa ya satu lagi tuh paling banyak fossil fuel sih, sama ngurangin greenhouse gas emission. Nah untuk teman-teman untuk teman-teman yang awam, bisa nggak Tias ceritain dari yang kamu tahu, gimana dengan kita mengadopsi pola hidup zero waste itu bisa ngebantu mencegah perubahan iklim? Berarti kan yang tadi kayaknya berhubungannya dengan fossil fuel sama si greenhouse gas emission kan actually ya. Nah bisa dijelasin nggak nih hubungannya apa sih supaya teman-teman tahu betapa impactful perubahan-perubahan kecil yang kita buat sama ya udah itu dulu. Ya, jadi aku mundur sedikit ya. Dulu juga aku tuh berpikir kayak untuk melakukan perubahan itu harus fossil fuel banget, yang langsung itu kepikiran kan pasti langsung ke listrik sama mobil kan. Karena of course itu kayak pemakaian terbanyak gitu ya di energi. Pokoknya sektor energi itu adalah pemakaian terbanyak untuk fossil fuel. Jadi memang itu yang harus drastis dikurangin sih Kak Helga. Jadi pemakaian apa tadi? Energi lah, jadi energi itu listrik sama bahan bakar mobil gitu. Nah, yang aku luput perhatianku, makanya aku ngejarnya kan renewable energy tuh waktu. Yang aku luput perhatianku adalah di mana kita personal use itu juga sangat-sangat banyak fossil fuel. Dari gitu, di mana adalah banyak banget barang-barang kita itu yang dibuat dari fossil fuel. Salah satunya tuh plastik, sesimpel plastik gitu. Jadi kalau kita beli plastik ya, kita kan mikir kayak plastik tuh praktis gitu kan, terus kayak nggak perlu nyuci gitu kan. Banyak banget yang mikir kayak kalau kita pakai reusable bottle gitu kan itu buang-buang air, nyuci terus gitu. Kalau kita pakai plastik kan kayak nggak perlu nyuci gitu, jadi nggak boros air. Banyak banget yang mikir kayak gitu. Padahal kalau dilihat kalau dilihat tuh ada namanya cycle analysis ya, life cycle analysis tuh meninjau emisi karbon yang diproduksi satu buah benda kayak gelas ini gitu ya. Emisi karbonnya tuh dari mulai dia di mining kacanya sampai dia masa hidupnya selesai gitu. Nah itu namanya life cycle analysis. Nah aku mau share juga itu waktu itu sempet banget rame di postingan Sustain.Nation adalah perjalanan plastik. Aku bikin kayak infografik ya, ilustrasi gitu ya, dibantu sama infografik, dibantu sama ilustrator di Sustain.Nation. Perjalanan plastik sampai ke tangan kita itu adalah gimana kamu itu mining, bukan kamu, maksudnya sebuah pabrik di sana itu tuh mining fossil fuel. Mereka mining dulu tuh fossil fuelnya diambil, entah itu dari darat, entah itu dari laut. Nah, terus habis itu fossil fuelnya dibawa gitu ya sama kapal, yang ada di situ kontribusinya adalah ada energi ya kan, karena kapalnya berjalan nggak mungkin sendiri ya, dia ada batu baranya gitu kan. Nah, itu juga udah penggunaan fossil fuel. Terus dari situ nanti dia dipisah-pisah ya kan, dipisah-pisah ya pokoknya elemennya dipisah-pisah gitu ya. Salah satunya itu elemennya namanya nafta. Nah, nafta ini yang dipakai sebagai bahan baku plastik gitu. Nafta ini ya. Nah, pemisahan itu tuh butuh energi dong ya, nggak mungkin dia terpisah sendiri gitu. Nah, energi ini ya pasti pakai fossil fuel. Nafta ini bahan mentah. Kemudian di-ship gitu, dikirim ke pabrik. Dari pabrik, nafta ini dibikin granula, jadi pelet-pelet plastik. Dia bikin pelet-pelet plastik, kemudian di-ship lagi, kebayang sih panjang banget. Dikirim lagi pelet-pelet plastik itu ke pabrik plastik yang bisa nyetak gitu. Jadi bisa nyetak, baru tuh dicetak sesuai dengan kebutuhan. Mau botol sampo, mau gayung, ember, pokoknya you name it lah gitu. Itu dicetak di situ. Kalau misalnya teman-teman ordernya botol plastik, nah nanti botol plastiknya dikirim
ke pabrik yang produksi sampo atau mineral water, abis itu baru airnya diisi airnya di sana atau diisi samponya di pabriknya, kemudian baru dikirim lagi ke supermarket. Habis di supermarket baru kita ambil, habis itu kita minum glek 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 10 menit terus kita buang. Waduh, waste itu kayak energy ya. Kayak buat aku tuh kayak iya, kayak kebayang nggak sih kayak perjalanan satu buah botol plastik tadi itu panjang banget, panjang itu sampai akhirnya nyampe di tangan kita, terus kayak dalam 10 menit kita minum glek 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 terus kita buang. Kayak gila banget, apalagi plastik bag ya, kayak plastik bag gitu kayak ya ampun dipakai cuma average orang itu cuma pakai plastik bag tuh cuma kayak 3 menit, 4 menit terus udah dibuang aja gitu loh. Jadi itu buat aku nggak masuk akal sama sekali gitu. Nah, ini tuh banyak terjadi gitu di teman-teman yang kayak secara nggak sadar itu banyak banget produk-produk yang disposable. Aku nggak ngomongin soal plastik ya, karena produk-produk disposable sebenarnya itu kalau dilihat dalam kacamata life cycle analysis itu juga sangat-sangat boros energi gitu. Jadi apapun yang dipakai terus dibuang itu sangat-sangat boros energi gitu. Nah, gimana lifestyle zero waste ini bisa membantu tadi ya untuk mengurangi fossil fuel? Tentu saja teman-teman, kalau kita beralih ke produk yang reusable, berarti artinya kita mengurangi tadi perjalanan-perjalanan yang tadi tuh yang dari mining, dicetak, di apa. Nah, itu kita mengurangin itu sebetulnya. Nah, ketika ada demand, ketika ada perubahan ya, kayak massive change gitu dari kita semua, yang kayak aku nggak mau lagi pakai plastic bag gitu. Sampai waktu itu aku inget banget tahun lalu waktu ada ban plastic bag itu, asosiasi plastik tuh sampai ngamuk kan ya, sampai bikin kayak nggak boleh gitu. Mereka kayak sampai sebel gitu dan bikin kayak petisi tandingan gitu loh ya. Aku mau ngikutin. Aku tuh follow-nya tuh akun temanku tuh akun aktivis yang mengusahakan supaya plastik di ban. Jadi aku nggak lihat di other story. Aku lihatnya dari sini, wow banyak banget gitu. Iya, jadi kayak jadi asosiasi plastik tuh sampai kayak bikin petisi tandingan gitu ke government bahwa kayak bikin campaign kalau lagi COVID itu better pakai plastik. Terus pokoknya dia kayak lobbying hard, parah banget ke pemerintah supaya nggak melakukan ban plastik single use plastik ini gitu, kayak wow gitu, sebegitu mengancamnya loh sebenarnya kalau kita bergerak bersama-sama gitu. Itu sebenarnya lumayan yang mengancam lah buat mereka. Yang padahal sebenarnya mereka itu bisa menggunakan plastik untuk barang-barang yang reusable. Misalnya kayak gayung gitu ya, kayak Helga, ini contoh stupid aja sih, kayak gayung itu kan plastik ya, tapi kan kita pakai gayung kayak nggak cuma sekali pakai, sekali-kali. Nah, in fact kayak mereka tuh sebenarnya bisa merambah bisnis yang ke arah sana, yang plastik tapi reusable gitu. Itu juga sesuatu hal yang cuma bisa susah berubah aja, nggak mau. Kenapa ya ini tadi mereka kayak resisten untuk mengubah praktis bisnis. Iya Kak. Benar, karena emang udah dong, gimana kayak gampang banget kan, kayak karena ketika kamu ngomongin sekali pakai itu tuh bener-bener kayak creating behavior yang konsumtif gitu. Kan kamu pakai buang, dimana kayak semakin dia pakai banyak dan buang banyak, berarti kan si company ini semakin cuan gitu. Kebayang nggak? Kayak jadi mereka tuh udah di zona nyaman lah. Terus kalau aku produksi barang-barang reusable, terus cuannya dari mana? Ini kalau ini kan gampang, produksi aja sedotan yang banyak, orang pakai semenit terus buang. Semenit buang, nih produksi aja yang banyak. Jadi mereka tuh kayak udah di zona nyaman gitu loh, nggak mau berubah. So kalau dari gaya hidup kamu sendiri nih ya, kita listing down apa aja yang kamu lakukan untuk bisa mengurangi sampah secara drastis. Jadi kan tadi yang satu udah pasti kamu berarti menolak penggunaan plastik sekali pakai, berarti kayak sedotan, terus udah gitu kantong belanja gitu bawa sendiri, botol plastik berarti bawa tumbler gitu ya. Terus kamu tadi ini ya pakai menstrual cup ya instead of pembalut yang sekali pakai gitu kan. Selain itu apa lagi yang kamu lakukan? Yes, kasih kita hack zero waste. Jadi sebenarnya aku tuh suka banget ngenalin konsep 6R gitu. Jadi yang pertama itu sebenarnya rethink gitu. Jadi sebenarnya kan kita familiar sama 3R. Terus aku ingat banget Bea Johnson itu kayak the queen of zero waste, itu dia punya mengenalkan 5R. Terus aku tambahin satu lagi karena menurut aku ini yang poin yang sangat-sangat penting gitu ya.
namanya rethink. Jadi berpikir berulang-ulang sebelum melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Dan di Sustaination sendiri tuh agak aneh sebenarnya, karena kita kan sebenarnya online shop ya, kita jualan barang-barang, tapi kita punya campaign namanya think before you buy gitu. Kayak lu pikir-pikir dulu deh sebelum beli gitu. Kalau misalnya nggak butuh-butuh banget dan nggak penting-penting banget, nggak usah beli di kita. Kita we're fine dude, nggak apa-apa. Sombong. Ya tapi intinya apa ya, kayak think before you buy itu menurut aku penting banget. Karena kenapa? Biasanya tuh orang-orang tuh kayak suka pengen gitu ya, suka apa, aduh pengen ikut-ikutan, oh ini lucu, impulsive buying gitu loh, kayak lagi 99 nih, lagi 12 nih, check out apa ya, check out, oh ini bando harganya 3 ribuan nih, gitu. Bando 3 ribuan, terus gratis ongkir, aku mau check out gitu kan. Sebenarnya mungkin kita nggak perlu banget gitu, makanya, iya benar, makanya think before you buy. Dan sebenarnya ini step yang aku paling gampang dan paling penting. Jadi ketika kita tidak memasukkan barang-barang yang tidak perlu gitu ya, ini in general ya, maksudnya in general tuh maksudnya nggak cuman talking about plastik, tapi juga sesuatu yang kita konsumsi, kayak makanan, baju gitu ya. Ketika kita berpikir, oh ini tuh nggak ada manfaatnya buat tubuh kita, ngapain kita beli? Talking about snacks gitu ya, yang ciki-ciki gitu, itu kan sebenarnya juga kita nggak butuh gitu kan, nggak butuh nih, kita nggak butuh, ngapain kita beli gitu kan? Kita butuhnya kan lauk pauk, karbohidrat, sayur gitu kan. Ngapain sih beli ciki-ciki gitu? Dimana kalau diganti misalnya cemilan jadi buah gitu, it's healthier gitu kan. Terus kita butuh nggak sih kopi-kopian gitu? Apa namanya, perlu nggak sih kita tiap pagi minum kopi gitu? Dan bisa nggak sih kita nggak minum kopinya tuh kemasan, kita bikin sendiri gitu? Atau misalnya kayak aku tuh pengen ini, pengen itu, tapi tuh kayak cuman ada di wishlist doang, kayak aduh ini butuh nggak ya, butuh kayak mikirnya tuh kayak 6 bulan gitu loh, kayak aduh butuh nggak ini, aku pakai nggak ya, beneran aku pakai nggak ya, kayak ini bakalan aku pakai setiap hari nggak, kayak will this thing add value to my life, kayak bener-bener membantu aku untuk hidup lebih sehat kah, membantu aku hidup lebih apa ya, kayak lebih lebih fulfilling lah gitu. Itu membantu nggak? Kalau membantu ya aku I'll just forget about it. R1 rethink, itu R2 iya, rethink itu paling penting banget, karena ketika kita nggak beli sesuatu hal yang kita nggak perlu kan, nanti itu kita jadi memasukkan barang-barang yang kita butuh, sehingga sampah itu bahkan nggak ada gitu. Jadi ketika kita udah rethink itu sebenarnya udah ngurangin banyak banget sih sebenarnya, Kak Helga. Terus reviews ya, menolak. Jadi nolakin freebies, nolakin sertifikat, plakat, oh my god, ini kerjaan aku. Mau dikirimin plakat, tapi speaking aku bilang digital aja ya, rumahku kecil, nggak ada tempat buat naro. Parah kayak aku digital bakal nolak deh, kayak aku tuh nggak tahu nyimpennya di mana dan buat apa gitu, kayak happy to share gitu, tapi ya udah usah dikirimin apa-apa deh, kayak udahlah gitu. Kayak aku tapi kalau Green Rebel boleh gitu. Dong kita kirimin. Suka dikirimin set. Aku suka. Konsumsi ya gitu, maksudnya kayak plakat itu kayak mau ditaruh di mana kan, bingung ya. Terus betul, nggak perlu banget gitu. Jadi dan sedotan juga sesimpel itu kan, sedotan tuh tinggal bilang nggak usah pakai sedotan gitu, meskipun kita nggak bawa sedotan reusable, nggak usah pakai sedotan. Iya. Benar kayak kan bisa pakai gelas gitu kan. Betul. Gitu. Terus yang sering terjadi juga kayak brosur kalau di mall. Mungkin dulu ya sebelum pandemi, kalau kita ke mall kan suka dikasih brosur kan. Terus kayak dibaca juga enggak, tapi diambil kayak buat apa. Terus sampel-sampel yang kecil-kecil. Terus misalnya kalau habis seminar suka ada goodie bag atau apalah gitu. Itu kita suka ambil, padahal belum tentu dipakai. Nah itu tuh kayak creating sampah nggak sih, kayak di rumah gitu, kayak aduh jadi penuh gitu, kayak hoarding ya apa sih? Aku tuh sebenarnya mirip banget sama kamu. Jadi aku gitu. Tuh kalau ke seminar dikasih goodie bag, aku biasa lihat dalamnya apa, kalau ada yang aku butuh aku ambil, sisanya aku biasanya nggak usah Mbak, makasih. Nah cuma kan banyak dari orang Indonesia tuh nggak enakan. Nah gimana cara menurut kamu ya, mindset apa yang harus dipunyai orang-orang yang nggak enakan ini untuk enak menolak? Untuk enak menolak ya, nggak ada sih, ya udah tolak aja. Kayak aku tuh kan kayak bener-bener kayak kemarin ya masalah gitu ya, hampir lebaran tuh kayak beberapa mau ngirimin aku tanya literally, hampir sih isinya apa ya kalau boleh tahu, maaf nih gitu, karena rumahnya kecil gitu. Ada beberapa barang yang mungkin aku nggak perlu gitu, mungkin bisa dikasih ke teman-teman yang lebih butuh. Yang penting sopan gitu, ya gitu sih, kayak aku beneran tanya, maaf ya kalau ini
Iya, yang penting sopan sih, kayak ini unusual banget. Maaf ya gitu, kayak aku say sorry juga lah. Itu kan sebuah hal yang unusual ya, kayak orang mau ngirim hadiah ditanyain hadiahnya apa, kan sebenarnya agak rude gitu ya. Ini juga lah Kak, kayak ini suatu hal yang unusual, tapi I really need it gitu, karena aku nggak mau apa sih nyimpen barang-barang lah di rumah basically gitu. Terus kalau misalnya isinya menurut aku meaningful ya oke, boleh gitu. Terus kayak Green Rebels gitu. Kayak Bull Greens gitu kan. Dan packagingnya yang penting dipisah dan dicuci aja kan. Jadi bisa dikasih ke bank sampah. Oke, itu reviews. R3 apa R3? Bener. Reviews. R3 reviews reduce, jadi mengurangi lah, kayak misalnya aku tahu beberapa orang Indonesia itu kalau jaraknya deket naik motor gitu kan, naik motor gitu, kayak jarak 1 kilo 2 kilo naik motor gitu. Nah, what if kalau ya udah sekalian aja jalan kaki nggak sih, kayak atau naik sepeda gitu kan, sekalian olahraga gitu, kenapa nggak jalan kaki gitu atau naik sepeda? Jadi kayak mengurangi lah apa yang bisa dikurangin, terus ngurangin konsumsi listrik. Aku sih sebenarnya being hard to myself, kayak sepanas apapun rumahku, siang aku nggak mau pakai AC, kayak nggak, pokoknya AC cuman buat tidur doang. Kayak kadang-kadang aku kayak, aduh gerah banget pas lagi mikir, gila ini gerah banget Depok, oh my god, matahari ada 2, tapi aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau pakai AC. Tapi kamu pakai kipas angin kan? Siang-siang kipas angin? Nggak juga. Aku buka jendela aja, kayak ya udahlah gitu, kayak udahlah panas nggak apa-apa gitu. Paling aku mandi pakai air dingin, terus udah seger lagi, terus kerja lagi gitu, kayak ya tapi itu ekstrim ya, I'm being myself aja. Kalau ada suamiku dia beruang tutup, dia nggak mau kayak gitu. Iya. Suamiku kayak kamu persis tuh, sukanya nggak pakai AC, terus aku kayak oh my god, si Max kayak kamu nggak siang-siang bolong panas nggak mau nyalain AC, aku udah kayak gila ini panas banget. Tapi kulitnya jadi bagus ya, by the way Tias, gara-gara jarang pakai AC. Lebih lembab gitu bonusnya. Iya, aku tuh soalnya kulitnya kering banget gitu Kak Helga. Bahkan kalau terlalu kering tuh jadi eksema gitu. Aku punya kayak bener-bener apa ya, dry skin, inilah condition gitu. Jadi kalau terlalu banyak AC tuh malah nggak bagus gitu. Jadi mati saja panas-panas. Jadi reduce penggunaan listrik. Oke, reduce ya tadi. Kendaraan motor gitu ya. Ya, energi. Oke. Ya. Dan reduce apapun yang reduce basically ya, kayak mengurangi meat consumption gitu. Itu juga terus kayak aku tuh sejak live sama Kak Max tahun lalu, aku tuh bener-bener getol banget apa sih kayak ngikutin belajar lah untuk ngurangin red meat. Jadi tadinya kan aku emang udah nggak makan kan red meat, tapi sekarang aku udah nggak makan ayam juga dan nggak makan ikan. Jadi udah vegetarian, terus kayak apa ya, jadi aku tuh suka bloating gitu loh. Terus kayak semenjak aku mostly plant based, aku nggak bilang aku plant based, aku nggak bilang aku vegan, karena mostly aku masih makan telur aku. Nah, cuman kayak itu tuh udah kayak bener-bener badan tuh jadi enak, terus lebih enteng kayak gitu-gitu loh. Terus karena aku kan ada mbak di rumah, dia tuh nggak makan daging sama dietku ini, terus anakku juga nggak makan daging, jadi kayak ya udah kayak kita as it is aja gitu. Dan seru, suka masak jadi, dan explore resep-resep baru gitu loh, jadinya malah jadi seru dan nggak bosan gitu. Oke, boleh share nggak Tias, bagian mana dari sharing sama Max waktu itu yang membuat kamu kayak tertoel, oke, gue mau give up dan ngurangin daging dan ayam deh gitu. Bagian mananya sih yang kayak nyentil kamu? Aduh, banyak banget. Semuanya kecentil terus gitu ya. Aku tuh ya, sebelum live-nya sama Max, itu aku tuh udah ngurangin daging merah. Emang kayak di rumahku nggak makan daging merah. Aku bilang juga di live-ku itu Kak Helga. Cuman aku tuh kayak masih apa sih, kayak common need gitu loh. Lah terus kalau aku vegan, emang aku dapat protein dari mana? Emang aku kenyang gitu kalau vegan. Nah dari situ kayak terus kayak emangnya bakalan gizinya emang bakal terpenuhi dan segala macam kayak gitu. Terus kayak waktu itu terpatahkan banget tuh waktu live sama Kak Max kan. Terus terutama soal efisiensi itu tuh kayak jelek banget. Efisiensi di mana ketika kita makan sayur, itu kan sayurnya buat kita. Tapi ketika kita bukan sayur ya, protein apapun lah, kacang, lentils, apapun itu kan buat kita gitu, langsung masuk gitu proteinnya ke kita. Nah, tapi ketika kita kayak
makan daging, jadi proteinnya itu dikasih ke kacang-kacangan tadi ya, si lentil atau apa-apa itu jagung gitu ya, dikasih ke ayam dulu, abis itu ayamnya kita makan gitu, kayak itu tuh kayak waste of resources gitu jadinya. Dan itu tuh kayak oh ya bener juga ya, talking about efficiency, kenapa nggak aku langsung makan aja jagungnya daripada aku makan ayam, kayak kenapa banget gitu. Itu menurut aku tuh nggak logis banget sih waktu itu. Terus aku banyak baca-baca gitu kan, kayak apa sih sebenarnya, misalnya kayak salmon oil fish itu oil, sih fish oil. yang vitamin yang ada fish oil. Fish oil itu ya pokoknya fish oil itu sebenarnya yang dia itu bukan dari fishnya, tapi ternyata dari alganya yang dimakan sama fishnya gitu. Terus kenapa kita nggak makan alganya aja? Kenapa kita selama ini kan kayak ibu-ibu kan pengen anaknya pinter makan fish oil gitu kan? Kenapa kita nggak makan alganya aja? Kayak aneh banget, kayak menurut aku kayak wow gitu. Terus waktu itu ya udah langsung ini aja sih, aku searching kayak bukan kalori, gizinya lentils, kacang-kacangan dan segala macam tuh kayak apa gitu. Oh ternyata mencukupin gitu, dan aku buktikan aku kenyang gitu loh dengan makan plant based. Awalnya kayak aku ya itulah biasa ya, orang kan mikir vegan tuh makannya sayur doang gitu loh. Jadi kayak aku termasuk itu sih Kak, kayaknya majority orang kayak gitu. Terus ternyata aku tahu ada protein tuh banyak ya ternyata. Kayak favoritku tuh chickpeas. Jadi chickpeas diapain, terus jamur ternyata enak banget diapa-apain gitu. Terus yang favoritku yang paling banyak nangka muda itu gila. Nice. By the way, ini ada bonus sih. Jadi ada penelitian yang bilang semua orang yang umurnya 100 tahun ke atas, the main predictor adalah sumber protein utama mereka tuh kacang-kacangan. Jadi kayak kacang lentil, kacang chickpea, kacang merah, kacang tempe, tahu gitu. Jadi iya. Oke. Oh terus ada pastiku sebenarnya, semua orang yang vegetarian kulitnya bagus. Itu bonus ya, bonus lebih penting daripada longevity. Ya benar. Kayak wah kulitnya bagus banget, kayak merona, kayak bagus banget. Semua orang yang aku kenal kayak Kak Helga kulitnya kayak bagus banget, kayak oh mungkin aku harus vegetarian biar kulitku kinclong. Kayak for fun aja, kayak salah satu motivasiku deh buat plant based. Jadi itu reduce ya. Itu reduce kan? Reduce. Jadi rethink, reduce, kemudian reuse. Jadi banyak banget mitos yang bilang kalau zero waste tuh mahal, terus kayak kekinian gitu kan. Terus sama lah vegan kan juga dibilang vegan tuh mahal deh, kayak ya gitulah, banyak kan pasti kamu dengar kayak gitu, kayak being vegan is so expensive, padahal enggak sama sekali gitu kan ternyata waktu dipraktekin. Nah sama zero waste tuh banyak orang yang bilang mahal, karena apa? Karena mereka beli semuanya tuh baru, kayak padahal kayak ya udah emang udah ada plastik di rumah ya pakai aja, kenapa harus ganti kaca gitu misalnya gitu, kayak gitu sih. Terus reuse ini kayak termasuk packaging gitu. Aku suka beli kemasan kaca, terus aku nggak langsung recycle itu, karena pun kaca itu proses pembuatannya tadi ya, talking about life cycle analysis, itu juga sangat-sangat energi intensif. Jadi kalau beli packaging kaca itu sebaiknya di reuse kayak sampai dipecah lah basically gitu, kalau kamu nggak hati-hati, karena kan sebenarnya kaca tuh awet banget dan material yang sangat bagus kan gitu. Jadi aku suka reuse itu gitu. Dan kalau misalnya ada plastik gitu ya yang nyasar ke rumahku, aku usahakan tuh aku reuse buat jadi apapun sih sebenarnya, kayak buat jadi wadah tanaman kayak atau apalah gitu, aku usahakan reuse dan pakai yang ada lah basically. Oke. Itu R ke 4 ya, R ke 4. Udah kelima. Oke, yang 6? 5. Yang keenam ngompos. Oke. Nah, kompos. Ya, silakan. Jadi kompos. Nah, ini menurut aku penting banget. Karena ini satu hal yang aku nggak sadarin ya. Jadi waktu itu kan aku hesitant banget ya ngompos, kayak pulang ke Indonesia, aduh males banget ngompos, di Belanda kan enak. Lagian di sana nggak ada belatung kan. Kalau di sini kan kita kadang-kadang lihat belatung. Iya, ada tahu kalau summer gitu itu ya? belatungnya banyak gitu. Iya, aku nggak pernah lakuin kalau summer. Aku cuma lihat pas winter pas bersih-bersih. Kan, ya tapi kan di sana kita ada kompos komunal itu kan, maksudnya dikomposin sama municipality lah, kita bayar berapa ratus euro gitu kan untuk mereka olah sampah. Kalau di Indonesia kan nggak ada, jadi pas nyampe Indonesia tuh kayak aduh males banget. Tapi apa ya, kayak kalau kita nggak ngompos itu
sampah di rumah kita tuh jadi bercampur kan, terus jadi bau banget. Nah sebenarnya kalau kita nggak ngompos itu orang tuh kayak jijik kan, kayak ngeliat sampah, aduh sampah gue bau banget sih, bau sampah, rumahnya jorok segala macam. Itu karena sampah organik bercampur sama sampah yang lain, jadi yang bikin bau busuk itu sampah organiknya gitu. Nah terus ada pikiran gini, dulu juga aku sama suamiku mikir kayak, loh nggak apa-apa kan kita buang sampah organik aja ke tempat sampah gitu, kan dia akan terurai gitu, kan dia organik ya, dia akan terurai di lingkungan gitu. Kayak aku setiap kali nge-workshop ngompos, jadi setiap bulan kan aku nge-host, lalu bertanya kayak gitu sih ke teman-teman kompos yang ikut workshop, dan mereka selalu bilang iya, aku juga selalu mikir kayak gitu. Jadi majority berpikir bahwa sampah organik itu akan terurai dengan sendirinya di lingkungan, which is not true gitu. Karena ketika kita buang sampah organik ke tempat sampah, dan itu akan berakhir di TPA, dan di sana tuh kayak ketumpuk-tumpuk, terus dia mampat, padat, akhirnya bikin malah memproduksi gas metana yang bikin dia meledak, longsor, terus malah bisa mengakibatkan korban jiwa. Itu tuh kayak waktu aku tahu fakta tuh kayak gila, mind blown banget, kayak ini lebih bahaya dari plastik deh gitu. Terus aku kayak wah, memaksakan diri untuk ngompos. Aku tuh aku juga kayak sejijik itu. Tapi by the way hackku adalah aku tuh ngajarin mbakku. Jadi mbakku yang ke rumah aku ajarin cara ngompos. So actually yang ngetiap hari ngompos dia. Mbakku lebih takut belatung daripada aku. Jadi kayak nggak ngaruh. Jadi waktu itu kayak aku tuh belatungnya tuh bener-bener jalan-jalan keluar, aku sampai teriak-teriak, kayaknya tetanggaku udah kayak aduh kenapa terus yang kamu lakukan apa nih? Tapi eventually nggak ada, aku berteman aja, kayak menghadapi ketakutanku dan menyadari dan berusaha bersikap adil ya, bahwa kehadiran belatung itu sangat-sangat penting di kehidupan kita. Karena dia hewan pengurai kan, dan kalau bayang nggak sih kalau nggak ada hewan pengurai, sampah organik kita tuh bakalan numpuk banyak banget. Karena 50% sampah, hampir 60% ya, sampah di rumah kita tuh organik, dan itu picture-nya sama di TPA ya, 60% sampah di TPA tuh organik. Dan kalau ada yang bilang sampah TPA penuh, itu sebenarnya 60%-nya organik, plastiknya itu cuma 12% gitu. Kayak hah, plastik cuma 12% gitu, yang berarti yang bikin penuh TPA organik dong. Makanya waktu itu aku kayak, wah ini harus kenalin ke teman-teman bahwa ini tuh penting banget, nggak bisa dilepasin gitu, nggak cuma plastik doang gitu. Sampah organik itu juga penting banget untuk diolah. Makanya bukan, sebenarnya aku bilang bukan ke-6 sih, rot itu it comes at the second gitu. Dia kayak beda gitu kan, karena dia sampahnya sampah organik. Kalau gitu keharusan ya, jadi kayak sebenarnya dia kayak ada R plus R yang harus, the must R gitu. Plus R yang harus gitu ya, kayak harus. Jadi harusnya dia di bawah, nggak 6R, cuman karena dia beda aja gitu kan, kayak urutannya jadi dia kayak di 6, harusnya tuh kayak dia di nomor 1, bahkan di nomor 2 lah sebelum think before you buy. Tapi Tias itu bener banget sih. Jadi aku sebagai komposter newbie ya, aku baru mulai composting tuh kayaknya 2020 awal deh. Dan itu yang aku rasain, dulu aku tiap hari atau 2 hari sekali harus ganti plastik sampah. Sejak aku kompos, aku tuh seminggu sekali gantinya, jadi sampahku dikit banget. Terus yang kedua, pas sejak aku mulai milah sampah, aku jadi lebih conscious untuk rethinking sebelum beli. Karena kan kita milah sampah capek juga kan tiap hari. Jadi suamiku itu tuh, oh my god, suamiku tuh kayak kamu banget ya. Jadi setiap hari kalau misalnya aku ngeluarin sampah, aku harus memasukkan ke dalam 9 box yang ada di rumah, sudah dinamain gitu. Box A, box C, box C gitu kan. Dan itu tuh bener malesin banget kalau tiap hari kita lakuin. Jadi aku sekarang mau beli, aku selalu mikir, oke, nanti ini sampah ini gue taruh ke sini. Terus ada beberapa sampah yang nggak bisa dipilah kan. Jadi akhirnya harus satu tempat sampah, terus agak merasa bersalah gitu, gara-gara kita tahu. Jadi kayak, oke, ini kayak yang aluminium foil, gue nggak beli dulu deh, gitu. Iya. Jadi milah sampah tuh juga itu ya, kayak wake up call. Iya, benar-benar. Dan ini ada satu lagi ya, banyak orang yang bilang kayak, kalau misalnya kita nggak pakai kresek plastik, terus kita bin linernya pakai apa gitu. Dan actually ketika teman antara anorganik sama organik, kalian tuh nggak perlu bin liner. Karena kenapa? Sampah organiknya tuh masuk kompos. Yang bikin sampah kalian jorok kan tadi sampah organik. Nah ini kita masukin kompos, terus sampah organiknya tuh kita cuci bersih, sehingga kita tuh punya sampah bersih aja gitu, yang ready to recycle lah basically, atau dikasih ke mana ya, ke organisasi yang mengolah gitu. Jadi aku tuh di rumah, aku cuma punya tempat sampah kecil banget, kayak 5 liter gitu, kayak pokoknya kecil banget. Itu benar-benar buat sampah-sampah
aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kayak sorry guys, kayak bener-bener ini nggak bisa lagi gitu ya. Ada lah ya kecolongan-kecolongan kayak gitu. Tapi aku juga punya sampah yang kayak tempatnya IKEA itu loh, yang sortira atau apa itu. Nah itu pakai bin liner, emang ya udah itu kayak sampahnya udah bersih, udah kering, udah dijemur, terus masukin situ. Nah nanti sebulan sekali aku pilah-pilah tuh, pilah-pilah, terus kirim, oh ini kirim ke bank sampah, ini kirim kemana gitu. Jadi aku pisah-pisahin gitu, karena nggak semua bank sampah itu terima semua jenis sampah gitu. Jadi aku pisah-pisahin. Males sih, makanya nggak usah nyampah gitu kan. Rethinking. Iya. Nice. Oke. Siap, thank you Tias. Terakhir dari aku, sebelum kita ada 4 pertanyaan nih. Kan kamu, aku lihat kayak bikin vegan resepi, ajak anak. Terus kayaknya pokoknya keluarga kamu libatkan dalam activity kehidupan hijau kamu kan. How do you do it? Gimana cara kamu mengintroduce ini ke suami kamu dan ke anak kamu? Iya, jadi sebenarnya ada aku malu nih, tapi sebenarnya suamiku itu sangat-sangat suportif dengan gaya hidup yang aku pilih gitu ya. Dan sebenarnya dia itu tanpa dia sadarin itu lebih sustainable daripada aku. Misalnya apa? Ini jorok banget sebenarnya. Kayak kalau di Belanda itu kan udara kering ya, kayak makanan kalau winter tuh nggak dilapisin segala macam. Dia tuh jarang banget ganti piring karena malas cuci piring gitu. Terus dia bilang, he call it sustainable. I was like, itu disgusting man. Kayak baju dia itu semuanya warna putih dan kaos. Terus kayak aku kan suka dandan kayak gini kece deh, kayak gini kece. Kayak kenapa sih mesti ganti-ganti, kan pusing gitu. Mendingan punya satu warna aja putih. Aku kan nggak perlu mikir. Terus setelah aku pikir oh ya bener juga ya, itu kan lebih sustainable juga gitu, nggak beli-beli. Dia cuma punya kayak set of 10 white shirts, terus habis itu ya udah dia pakai itu aja. Jadi dia tuh sebenarnya in a way dia menciptakan dunia sustainability-nya sendiri tanpa dia mengenalkan konsep ini. Sebenarnya dia kayak, loh itu kan kayak aku gitu, kayak oh oke, siap gitu. Jadi dia dan he actually kayak, kalau misalnya waktu di Belanda gitu kan, aku suka kayak kalau weekend aku me time lah ya, basically me time, gantian dia yang jagain anak, terus kalian aku suruh belanja tuh ke pasar, bawa kotak-kotak, bawa troli gitu kan. Terus dia actually mau susah-susah beli bahan-bahan tuh pakai produce bag, beli pakai kotak sendiri gitu. Terus dia kayak enak kan, praktis gitu, orang tinggal dikasih doang, apa susahnya gitu. Terus di rumah juga kamu tinggal cuci-cuci, terus langsung tinggal masukin meal prep, terus langsung tinggal masukin kulkas. Kalau pakai plastik kan kayak riweh banget gitu. Jadi sebenarnya dia sangat-sangat suportif sih. Jadi aku nggak ya of course lah ada diskusi kayak Beb kalau ini kan gini ya, dan ada diskusi-diskusi, aku kadang kasih report, kasih apa, dan dia tuh sebenarnya pecinta laut, jadi he wants a diver. Jadi ketika ngelihat lautnya rusak tuh sebenarnya dia juga sedih gitu. Aku kasih tahu kan impactnya ke laut apa segala macam, terus dia sedih gitu. Terus kalau buat anakku itu sebenarnya aku nggak ngajak dia yang gimana-gimana sih, Kak Helga. Kayak aku tuh bacain buku buat dia, tuh bacain buku, terus ngenalin ya aku suruh tonton lah ya, kan aku ada YouTube tuh di Sustaination, terus mau nonton mama nggak? Terus aktif gitu. Terus kadang-kadang kalau aku bikin konten video gitu kan, aku suka ajak. Terus kalau berkebun, aku ajak dia berkebun, tapi aku nggak maksa sih, mama mau berkebun nih, ada cacing gitu, ada cacing nih, kamu lihat nggak? Terus aku ajak dia ngompas. Aku kan punya komposter yang kecil tuh. Nah itu sebenarnya aku mau ngajak dia buat ngompas yang kecil itu. Jadi waktu itu kayak, mama bikin komposter nih buat kamu, ukurannya pas buat kamu. Jadi dia tuh seneng banget buat punya komposter sendiri yang sebenarnya dia bisa olah. Terus dia tahu kayak, mama ini kulit pisang aku buangnya ke kompos ya gitu. Kayak kalau dia punya plastik gitu habis makan, mama ini aku cuci ya, nanti aku keringin, aku jemur gitu. Jadi aku ngajarin sih. Terus dia actually doing it herself lah gitu. Nah terus kalau kayak vegan itu sebenarnya dia emang kayak dia masih makan ayam, tapi aku suka ya kayak ya udah aku bebasin lah dia makan apa gitu. Aku kasih daging gitu dia nggak mau. Terus aku nanya, kamu kenapa sih nggak mau makan daging? Nyelip di gigi. Sangat praktis ya. Iya kan, nyelip. Tapi kamu masih mau makan ayam gitu? Iya mau. Terus tapi lately aku kayak tahu nggak sih kalau kamu makan ayam tuh ayamnya dibunuh loh gitu. Terus kayak dia kayak emang iya gitu, kayak ini agak harsh sih karena aku punya hewan-hewan kan di rumah, aku pelihara hewan-hewan, terus dia sayang sama kelincinya dia. Terus aku bilang ayam tuh kan juga hewan gitu. Terus kayak dia mikir aja, terus tapi ayam masih enak mah gitu, kayak udahlah nggak apa-apa gitu. Terus masak-masak aku libatin kita bikin nugget yuk, kita bikin pizza yuk dan segala macam.
Terus ya dia aku suruh cicipin kayak enak nggak gitu, dia kayak oh ya enak gitu, kayak dia mau makan kayak dari chickpeas. Terus kemarin pizza itu totally vegan, tapi dia tuh nggak suka jamur, kayak nggak tahu itu preferensi aja sih. Tapi dia tuh suka banget sayur sih. Aku udah ngenalin dia sayur tuh sejak dia udah, pokoknya buah sama sayur dia tuh lebih prefer itu daripada ciki-cikian, kayak karena aku udah ngenalin itu. Jadi dia tuh bisa makan mentah, tomat mentah, timun, kayak gitu-gitu, terus udah mentah gitu tuh dia makan tuh gitu. Dan dia lebih prefer es krim buah naga sama stroberi yang dibuat di rumah daripada es krim yang coklat-coklat itu. Aku pernah kan kayak, nih kamu suka es krim coklat-coklat ini, terus Häagen-Dazs gitu ya, sorry sebut mereknya, cuman aku beliin dia Häagen-Dazs gitu, kayak nih gitu buat cheating aja kayak anak-anakan gitu. Terus dia nggak mau, dia bilang kayak gak enak, enakan es krim aku yang buah naga gitu. Dia pasti dari kecil taste budnya udah diajarin, udah kebiasaan yang natural sih. Iya. Oke, wow. Nice. By the way, anakmu namanya siapa, Tia? Anakmu? Mala. Oke. Anakku Mala. Monique, kalau kamu lagi nonton, jangan lupa Mala dikirimin grilled chickennya Green Rebel. Siapa tahu dia suka dan bisa menjadi alternatif ayam. Iya, ntar kita kasih ya sama yang apa pedas katsu. Iya, oke, sip. Thank you banget ya Tia, sudah sharing banyak banget. Kita go through beberapa questions dari teman-teman ya. Oke. Dari glittery puppies, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Tadi udah dibahas panjang ya, 6 step. Yang 5R plus the mass R. The mass R adalah composting. 5R tadi rating, perlu apa enggak, refuse, bilang enggak kalau nggak butuh, reduce, dan ternyata yang aku pelajarin dari Tias hari ini ya, zero waste lifestyle tuh bukan cuma tentang plastik. It's a lot bigger than that. Jadi tadi reduce, nggak beli barang yang nggak perlu, reduce meat consumption, reduce penggunaan listrik, reduce penggunaan energi, reduce penggunaan fossil fuel, bensin. Jadi kayak semua energi pokoknya kalau bisa di-reduce gitu. Ya. Terus recycle apa ini sih? Iya benar kan, recycle. Iya 5R benar kan? Jadi itu 4R. Satu tuh recycle, yang milah sampah kan? Ya, milah sampah terus untuk di-recycle. Karena Iya. Kalau bisa nggak usah terakhir ya. Yang keempat R4 apa tadi? R4. Oh, reuse ya. Reduce ya kan, reduce terus udah gitu recycle. Ya. Gitu ya. Tadi udah dibahas panjang. Recycle. Kemudian Dita Peji, sedih nggak sih Kak kalau ada orang-orang yang bilang percuma kan kamu seperti itu tapi lebih banyak orang lain yang tidak sepertimu. Tias, kalau kamu dibilangin kayak gitu, kamu jawabnya apa? Enggak, aku nggak sedih. Misalnya ada orang yang kayak misalnya ngeliat kamu kan, aku lihat sangat passionate, melakukan banyak sekali gitu ya perubahan gaya hidup, dan itu keren banget. Tapi kalau kamu ketemu misalnya kayak keluarga gitu ya, yang nggak paham, terus bilang, ngapain sih kamu ngelakuin itu ribet-ribet, toh cuma kamu doang yang ngelakuin, sebagian besar orang tuh nggak ngelakuin, apa dampaknya, apa efeknya gitu. Kamu bakal jawab apa? Aku sodorin policy banning plastic bag. itu sebenarnya bukan pekerjaan setahun ya, itu aku tahu banget teman-teman ngerjain itu 8 tahun 10 tahun terakhir gitu. Tapi kayak dengan bersatunya kita bersama itu we can actually make an impact, sama kayak Green Rebel kan. Kayak siapa yang bisa mikir kalau di restoran steak ada plant-based steak, itu kayak berarti kita bersama itu bisa menciptakan demand gitu loh. Jadi sebenarnya company itu dia akan melihat demand kemana gitu kan. Dan ketika demandnya itu ada, mereka itu akan ngikutin. Kayak apa ya, sebenarnya ini nyeleneh kan. Sebenarnya bangun bisnis dari niche market itu susah gitu. Dan ketika company besar itu ngelihat gitu, oh ternyata niche market aja bisa diterima gitu ya, kayak Sustaination bisa diterima, oh mungkin demand-nya ada untuk sustainable market, dan memang ada risetnya gitu. Bahkan di Amerika itu udah ada riset bahwa sustainable market is growing so fast gitu, kayak berapa persen gitu loh pertumbuhannya setiap tahun. Nah makanya banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa aja, yang conventional company gitu, mereka shifting malah bikin line-line baru yang katanya sustainable lah, kayak gitu-gitu. Nah itu kita banyak greenwashing kan ya, sebenarnya itu beneran sustainable atau greenwashing gitu. Nah itu perlu hati-hati. Tapi
it's one step closer lah. Di situ berarti aku ngelihat, oh berarti dengan kita bergerak bersama, sebenarnya kita menciptakan market shift gitu. Market shift di mana company ini bisa ngelihat dan eventually si company ini mau ngambil si market shift ini. Kebayang nggak kalau ternyata mass marketnya itu ternyata sustainable? Pasti mereka nggak produksi lagi tuh conventional products gitu. Sebenarnya kita powerful banget. Kan kita konsumennya. Jangan mau dong kita didikte sama company, kita yang ngedikte company. Iya, banget. Aku sangat setuju. Jadi dan mungkin Dita aku nambahin ya. Kalau aku selalu ngelihat impact satu orang kalau melakukan perubahan gaya hidup dalam setahun, itu tuh kalau dihitung sebenarnya gila banget loh. Pasti teman-teman udah pada tahu lah ya, hitungannya kalau satu orang menolak plastik, itu aja kayak udah bisa save banyak banget. Kalau dari pola makan, cuma teman-teman nih satu orang meatless Monday ya, jadi cuma satu hari seminggu memilih nggak makan daging, jadi memilih protein nabati. Selama setahun, itu efeknya ke lingkungan kayak ngambil 250.000 mobil dari jalan. Jadi kayak satu orang can make that much of a difference gitu. Apalagi compost. Aku kebayang sebenarnya sampah yang kita save dari satu rumah dengan composting tuh banyak banget sih, ya nggak sih? Banyak banget. Yes, banyak banget. Itu kayak tons CO2 emission sebenarnya. Ya, banyak banget dalam setahun. So one person can make a difference. Jadi jangan merasa kecil dan jangan merasa sedih. Dan aku tuh sebenarnya nggak pernah ngajak keluargaku untuk shifting the lifestyle ya, karena kayak ya aku nggak mau aja sih being SJW gitu. Jadi aku selalu mencontohkan aja, lead by example. Terus kalau misalnya mereka nanya, ya aku jawab. Kalau nggak nanya, ya aku juga nggak memaksakan gitu. Terus eventually mamaku kayak tiba-tiba beli komposter aku gitu. Kayak aku nggak tahu. Tiba-tiba terus pas aku ke rumahnya, loh, mama kok beli komposter gitu? Iya, mama coba-coba ngompos nih gitu. Ntar ajarin dia gitu. Wow, aku nggak pernah nyuruh. Aku ya itu sih mungkin kuncinya. Mamaku tuh kepaksa. Jadi aku beliin komposter. Terus aku buat hadiah ulang tahun. Terus aku ajarin gitu, dia cuma lakuin seminggu. Abis itu dia bilang, nggak mau bau. Aduh. Ya, jadi emang harus. Kalau mamaku soalnya dia jadi kayak nyambung jadinya. Mamaku juga berkebun, tapi belum terpanggil aja kayaknya. Dia actually tanah, dia banyak banget kebunnya gede. Coba dia belum terpanggil kayaknya. Iya, nggak apa-apa. It's about time aja sih kayaknya. Betul. At least dia udah dari pola hidup yang lain udah lumayan sih. Udah aku paksa-paksa, terus kayak ada beberapa yang nyantol. Oke, ada yang nanya, glittery puppies lagi. Kak, produk I'm Not Plastic itu jadi kantong singkong ya? Beneran ada kah? Gimana? Maksudnya kayak... Adakah apanya maksudnya? Ada sih, jawabannya ada. Tapi apakah kantong singkong ramah lingkungan gitu kali ya pertanyaannya ya? Kamu ada... Oh, tidak mau jawab ya? Tidak mau jawab. Oke. Iya. Aku by the way, itu brand related lah. Kalau mau ya please educate yourself. Aku nggak mau itu hadir diucapkan dari mulutku, karena kan aku juga punya sustaination lah gitu, kayak everyone has different opinion. Please educate yourself and ya menurut kamu gimana gitu. Kalau menurut aku ada lah, cuma aku nggak mau share. Oke. Siap. Jadi teman-teman bagian itu silakan cari sendiri, ada beberapa ya. Langsung tanya ke produsennya. Iya, langsung tanya ke produsen. Itu mau jawab kok. Dan kalau kamu merasa kayak masa sih, ya googling aja. Sekarang kan banyak banget informasi gitu. Kayak seberapa ramah lingkungan sih kalian gitu, tanya aja. Kalau mereka benar-benar ramah lingkungan, kayak kalau misalnya enggak ya tanya aja gitu. Itu hak kalian kok buat nanya. Kalau misalnya terlihat atau terdengar fishy, ya kalian googling aja apakah benar-benar seramah lingkungan itu. Kalau iya ya maybe it's a good alternative gitu. Dan lagi-lagi ya aku menekankan di sini, apapun yang single use, apapun itu ya, termasuk kantong-kantongan singkong, it requires a huge amount of energy to make gitu. Jadi apapun bentuknya single use, kertas kayak plastik, bioplastik kayak atau apapun itu yang bentuknya single use tuh butuh energi untuk bikin. Dan kita nggak mau dong kayak sekali udah energinya banyak banget, terus habis itu kita cuman semenit 2 menit terus dibuang. Itu aja sih sebenarnya. Jadi reusables are always better than single use. Setuju. Aja sih aku actually pengguna paper bag dari Bergrins ya. Aku pengguna paper bag dan cassava bag, dan sekarang actually yang cassava bag dan paper bag bentar lagi aku ganti ke spoon bound bag yang reusable gitu. Dan alasannya benar, aku juga ngerasa meskipun lebih ramah lingkungan dari plastik, tetap bagaimanapun sekali pakai terus kayak jeblos gitu kan, kurang kuat, kurang durable. Ya, itu pertimbanganku. Teman-teman, menurut aku yang si plastik singkong itu silahkan research, ada pros and cons.
Tapi yang menurut aku total greenwashing adalah Oxone plastik. Itu buat aku total greenwashing. Itu kayak jangan percaya kalau kamu belanja di supermarket yang plastik, kamu you can tell it's plastic, and then ada tulisan Oxone plastik biodegradable. Actually artinya itu dia akan lebih cepat terurai menjadi microplastic, which is more dangerous for the environment gitu. Itu complete greenwashing tuh. Kepo sama sistem bin pengelompokan sampah kakak di rumah. Kamu misal sampah jadi berapa? Aduh, malu nih sebenarnya. Ya? Jadi sebenarnya kalau teman sebenarnya ya kalau kalian tahu aku tuh orangnya mager parah. Kayak kalau aku nge-host workshop ngompos tuh aku selalu sharing tips-tips ngompos buat orang mager. Karena aku sendiri mager gitu, kayak males banget deh sebenarnya ngurus-ngurusin kayak gitu. Dan kalau kalian mau tahu, aku nggak punya sistem pemilahan sampah. Aku cuma punya satu bin yang dari IKEA itu yang Sortera itu. Aku cuma punya satu yang ukuran gede. Terus semua sampah aku masukin situ. Terus dalam sebulan sekali baru aku pisah. Jadi sebulan sekali hari weekend gitu aku pisah-pisahin tuh. Oh ini masuk ke bank sampah, yang ini masuk ke Rebrix gitu, yang ini masuk kemana gitu. Karena di bank sampah kebetulan aku manggil bank sampah yang mereka itu bukan bank sampah sih sebenarnya. Dia kayak pengolahan sampah gitu loh. Jadi kita actually bayar gitu ke kamu mereka. Per individu per rumah, bukan per komplek. Kamu individu bayar mereka gitu. Jadi enggak, ini lucu banget. Jadi tetangga-tetangga aku tuh juga suka nge-recycle. Gitu somehow. Jadi kita kayak janjian gitu. Setiap bulan tuh yang manggil beda-beda rumah. Nanti rumah yang manggil kalian nanti kasih duit lah ke orangnya ini gitu. Tapi kita suka drop hari ini, bulan ini ke rumahnya siapa, bulan depan ke rumahnya siapa, kayak gitu-gitu sih. Nah ini tuh aku jadiin satu karena memang ketentuannya kayak gitu sih, nggak perlu dipisah-pisahin. Tapi minimal tuh misahin kertas sama other anorganik sih, kayak misalnya kaca, kaleng, sama plastik PET itu dijadiin satu box, habis itu satu lagi kertas. Nah kalau plastik-plastik yang tipis-tipis segala macam tuh aku serahin biasanya ke Rebrix sih, yang mereka terima lah sesuai dengan kriteria mereka. Kayak gitu-gitu sih, gimana karena aku pernah ngelakuin itu, terus kayak turn out kayak buat aku ya rumahnya kan kecil, aku nggak punya space yang segitu banyak. Terus sampahku ternyata nggak sebanyak itu gitu buat dipilah-pilah, jadi kayak apa ya gitu deh, kayak terus aku sebulan sekali, 2 bulan sekali sih sebenarnya, 2 bulan sekali manggil, jadi nggak terlalu butuh untuk milah-milah sampah yang gimana karena emang nggak terlalu banyak. Jadi kamu rating sama reduce-nya udah banyak ya. Tapi beda-beda ya. Eliminasinya udah di rating sama di reduce. Begitu. Iya, kayak nggak terlalu banyak. Jadi aku kayak pernah nyoba kayak gitu, terus kayak menjadi males gitu, kayak aduh dipilah-pilah kok jadi ujung-ujungnya kan aku kebutuhan bank sampahnya ini nggak harus dipilah gitu. Yang penting bersih, kering, terus yang penting dipisahin tadi kertas tuh sendiri, terus yang lain sendiri gitu. Jadi aku ngikutin guideline-nya mereka aja. Nah, tapi kalau misalnya kalian ke bank sampah itu tuh karena kalian akan dapat uang kan. Kalau kalian store ke bank sampah tuh kalian dapat uang. Jadi kalian tuh punya responsibility untuk misahin itu gitu. Jadi kayak PET sama PET, HDPE sama HDPE, terus PP sama PP, kertas sendiri gitu. Supaya apa ya? Supaya kalian nimbangnya itu sesuai dengan masing-masing. Inilah akurat mohon maaf gitu. Yes. Benar soalnya harga di komplekku jadi kan komplekku tuh aku tinggal di BSD, kerja sama bank sampah. Kita kerja dengan 5 bank sampah. Jadi ini di RT ya, kayak RT yang mengorganize. Iya, 3 minggu sekali kita ngumpul di pendopo outdoor gitu, kayak di ruang apa sih? Kayak ruang, kamu tahu kan kalau misalnya lagi 17-an suka ada lapangan bareng di situ. Terus kita tuh harus udah milah sampah, kita pilah menjadi 22 jenis sampah. Gokil ya. Gila, keren banget. Oh my god. Aku lihat sih Kamex waktu itu kayak misah-misahin. Keren banget sih kompleknya. Iya, itu kompleknya yang keren. Jadi kita hanya sebagai partisipan lah gitu. Nah, kalau di rumahku, karena aku harus misah 22 jenis, aku tuh taruh kayak, aku ada box 9 box gitu. Terus ya bener kata kamu, jadi ada kayak plastik yang pokoknya packaging Tetra Pak, itu satu. Terus udah gitu ada kaleng, ada kertas, ada baterai, elektronik gitu ya. Terus udah gitu ada plastik yang kayak shampoo, botol shampoo dan lain-lain. Terus udah gitu ada plastik asoy, disebutnya itu yang kresek. Ya, plastik asoy. Terus udah gitu, ya ada beberapa lagi aku lupa. Nah, terus kalau aku sistemnya, jadi aku tuh setiap sampah yang bisa dipisah, dicuci.
Terus udah gitu aku taruh di kayak baskom kecil gitu. Nah, tiap pagi Jemuran. baskom kecil, Oh, baskom. Nah, itu aku seharian tuh. Nah, tiap pagi supirku tuh udah kuajarin buat ngilas sampah. Jadi supirku yang actually ngelakuin, masukin itu harian gitu. Itu tuh buat orang, kan kalau Tias orang malas tapi mandiri. Kalau aku orang malas yang suka delegasi. Jadi bisa dipakai. Enggak kok. Aku juga ngajarin mbakku. Dia kayak udah bisa milah juga sekarang gitu. Jadi emang ya udahlah, apa namanya, aku biasanya bareng-bareng sama dia gitu. Iya, delegasi. Kalau misalnya emang nggak bisa sempat gitu kan, at least delegasi. Oke. Nice. Nah, Kak, sampah seperti bungkus permen dan bungkus sabun penanganannya yang lebih bijak gimana? Masuknya recycle ya berarti? Bungkus sabun itu sabun yang kayak gimana? Kayak pouch gitu ya, yang apa sih, multi layers. Nah, multi layers plastik ini setahu aku ada yang nerima sih buat dibikin batu bata. Nah, itu di Jakarta sih, tapi setahu aku Rebrix ya. Tapi nanti boleh dicek lagi. Aku juga suka ngirim sih ke mereka. Mereka tuh suka apa namanya, bisa kirim tuh, tapi nggak terlalu tipis yang plastik kiloan yang putih. Nah, itu mereka nggak terima. Tapi plastik kayak multi layers, terus pouch mereka itu masih terima sih, tapi dicek lagi aja ya, mereka sekarang mungkin ada perubahan atau segala macam. Aku juga suka kirim sih, tapi kayak setahun sekali, 6 bulan sekali, kayak nungguin banyak sekalian, nggak bisa pisah gitu. Rebrix Indonesia atau Rebrix ID gitu. Tapi sebenarnya kalau sekarang teman-teman juga bisa ini kan ya, belanja sabun dari Bulkstore gitu, Bulkstore. Jadi ada banyak toko curah. Bisa bawa botol sendiri, terus belanjanya literan. Banyak banget ya. Betul. Benar. Bisa juga bisa beralih ya ke soap bar. That's my favorite sebenarnya. Jadi kayak beralih ke soap bar, atau itu ada yang bisa dipanggil kan, beberapa sekarang bisa dipanggil kita ke toko cuci. Ya. By the way, Tias, kamu untuk kayak shampoo dan sabun gitu, kamu pro yang kayak penggunaan bahan alami atau kamu masih mengelau penggunaan chemical? Jadi aku tuh kan punya eczema ya, kayak very dry skin, terus anakku juga. Jadi kalau kena harsh chemical tuh sebenarnya aku jadi sakit kulit. Jadi emang harus natural gitu sih dari anakku. Terus anakku tuh dulu eczema, terus begitu cuci baju ya, jadi sabun udah pakai segala macam tapi tetap eczema, dan ternyata tuh problematikanya tuh ada di deterjen. Oh my god, aku juga. Nah, dari deterjen. Tanganku tuh nggak bisa. Dari deterjen ternyata. Kena deterjen dan sabun cuci tangan chemical. Parah ya, panas. Bener, aku juga itu kayak langsung kering banget, ngelupas. Nah, terus anakku tuh akhirnya aku cuci baju pakai lerak karena itu kayak affordable banget gitu kan. Kalau misalnya aku pakai deterjen apa sih yang biasa? Bukan yang biasa. Yang biasa itu dia eczema. Kalau yang ramah lingkungan dia mahal, pelit. Terus akhirnya aku pakai lerak karena itu multifungsi banget kan, bisa cuci piring, bisa cuci baju, tapi itu bersih bisa cuci lantai, ngepel lantai. Aku kan sebenarnya partner di Bulkstore ya, tapi aku tuh nggak pernah pakai lerak karena aku tuh kayak selalu takut nggak bersih. Bersih ya? Bersih, tapi dia tuh tricky banget sih kalau nggak bisa buat baju jadi kekuning-kuningan. Itu sih problematika. Iya. Jadi nggak bisa pakai baju putih aja sih. Nah, kalau pakai baju putih, nah aku impor ya. Ini aku beli di Belanda. Please jangan ditanya gimana cara dapatnya. Karena suamiku masih di Belanda, jadi aku suka nyetok gitu. Ini aku pakai namanya Eco Egg. Jadi kalau aku pakai baju nyuci baju putih, aku pakai ini gitu. Jadi dia kayak apa sih, laundry egg gitulah. Dalamnya tuh kayak pelet-pelet gitu. Itu nggak ada di Indonesia sih, kayak gitu. Tapi sekarang banyak sih opsi deterjen yang ramah lingkungan. Nah, kalau misalnya pelit kayak aku, bisa kayak yang putih pakai itu, yang aku bakal coba. Aku actually kan aku pakai yang deterjen ramah lingkungan, tapi luar biasa sih harganya. Berapa sih, kayak 5 kali lipat atau 10 kali lipat harga yang komersial kan? Aku bakal coba pakai lerak. Aku bakal coba pakai lerak buat baju-baju hitam. Oke. Iya, kayak minimal yang putih pakai yang natural tadi. Jadi penggunaannya nggak terlalu banyak. Betul. Terlalu boncok. Terakhir dari Karina, aku masih struggle untuk menjalankan hidup lingkungan keluarga sendiri, jadi kayak jalan sendiri. Apakah ada tipsnya supaya pasangan dan keluarga lebih mendukung? Tadi Tias sudah sempat share ya. Jadi kalau Tias tuh approach-nya tidak menggurui, tapi asik sendiri. Kalau misalnya ada yang tertarik, nanya, dijawab, tapi nggak mencoba menggurui keluarga gitu ya. Karena kayaknya kalau aku belajar juga, kalau menggurui, marah mereka nggak mau ikutan nggak sih? Mereka malah kayak sebel gitu kan. Nggak asik. Tapi kalau mereka nanya-nanya sendiri, tertarik,
Ada baru lebih mungkin ikutan. baru di. Tapi ada satu lagi sih tipsnya. Kamu mesti masuk ke apa ya, ke saat mereka interested gitu. Jadi kebetulan kayak mertua aku tuh dia interested banget sama isu agama. Jadi aku tembaknya ke sana terus tuh. Jadi kayak waktu itu aku sempat live juga sama Habib Ja'far. Habib Ja'far aku live, terus live-nya itu kita simpen kan di IGTV, terus sekarang di YouTube-in tuh aku kasih. Tadi Tias habis live nih sama Ustadz Habib Ja'far, coba deh tonton gitu. Terus misalnya ada ceramah-ceramah gitu ya, aku kasih gitu ke dia gitu kayak, coba deh tonton ceramah ini gitu. Jadi apa ya, kita tuh berusaha berbicara dengan language mereka gitu. Jadi kayak kalau misalnya mereka emang concernnya agama, mungkin kita bisa masuk poin sana. Kalau concernnya kesehatan, kita misalnya dokter gitu ya, kita masuknya ke sana. Kalau misalnya dia ibu rumah tangga, terus punya anak, care banget nih sama anaknya, mungkin kita bisa masuk ke poin yang anak ya, masa depan anak. Jadi emang cara ngomongnya itu beda-beda aja sih gitu. Itu bisa dicoba juga. Wow, that's a very good one. Oke. Aku next IG live, aku bakal undang ustadz atau pendeta yang peduli lingkungan. Dan ini aku bakal kasih ke mamaku, karena mamaku sangat religius. Iya, that's a good idea. Iya, ini works loh. Kayak abis itu kayak, dia slide-nya bagus banget deh gitu. Mama baru tahu. Padahal udah ngelakuin 3 tahun gitu ya. Aduh. Iya, parah banget. Tapi itu ya, maksudnya orang call-nya tuh beda-beda aja sih. Oke. Siap. Cool. Nggak kerasa udah 70 menit kita ngobrol, seru banget ya. Thank you. Iya, thank you banget ya, kamu energi dan passion kamu luar biasa sih, bener-bener kedengeran sampai sini, kedengeran ke semua teman-teman tadi banyak yang komen, wow, I love her energy gitu. Jadi aku selalu ngerasa by the way setiap aktivis tuh punya this kind of level, this level of energy selalu. Setiap bisnis yang foundernya aktivis tuh pasti kayak gini, kayak energetic gitu. Jadi thank you banget for sharing your energy today. Kita perlu milih 3 orang untuk mendapatkan hadiah giveaway kita nih. Jadi ada mystery box. Isinya adalah produk baru dari Sustaination yang belum di-launch. Dan beefless black pepper dari Green Rebel. Jadi akan dikirim ke alamat masing-masing. Nah, gimana nih ya milihnya? Oke, pertanyaan favorit kamu yang mana, Tias? 3. Aduh, aku lupa tadi pertanyaannya. Ada yang nanya tentang gimana cara melakukan, apa yang bisa dilakukan sebagai individu. Ada yang nanya gimana kalau orang bilang percuma kamu doang yang lakuin gitu. Terus I'm not plastic bag, sampah, sama gimana caranya mengajak pasangan dan keluarga untuk lebih mendukung. I'm not plastic ya, berarti I'm not plastic. Glittery puppies nanti akan di DM dari Green Rebel. Yeay, terus. Yeay. Terus, by the way, ada satu orang aku lupa jawab dan tanya pertanyaannya. Ini aja kita kasih ya, mohon maaf sebagai permohonan maaf dari diriku untuk Vivir dan Nur yang nanya gimana sih cara sentil pemerintah biar bikin program kompos biar jadi aturan gitu. Bagus ya pertanyaannya. Kita kasih mystery box. Bagus pertanyaan. Kita kasih mystery box. Tapi sayang banget nggak bisa jawab ya. Tapi that was actually a good question. Terus petisi aja ya jawabannya. Kasih buat petisi. Satu lagi apa nih, Tias? Siapa yang mau pilih? Tadi belum ya, yang tadi aku bilang itu satu orang. Oh, Dita Feji. Satu orang. Yeay, Dita, kamu sebagai salah satu IG Live loyal sejati yang selalu ngomongin tentang lingkungan kesehatan, mendapatkan mystery box juga dari Sustaination dan Green Rebel Food. Yeay! Selamat untuk ketiga pemenang, tunggu aja di DM, nanti akan ditanya alamat dan nomor telepon, dan akan kita atur untuk kirim di minggu depan. Gitu. Tias, sekali lagi, thank you so much. It's been a pleasure. Semoga nggak kapok-kapok ya, aku ajak lagi kalau ada IG Live berikutnya. Enggak kok. Mudah-mudahan nanti aku bisa undang Kak Helga juga di live Sustaination. Actually tuh aku tuh udah lama banget gak live di IG-nya Sustaination. Makanya aku sangat-sangat seneng banget ada undangan live dari Kak Helga. Jadi aku seneng banget menyapa teman-teman semua malam ini. Karena udah lama banget gak live. Wow, nice. Thank you udah mau. Dan untuk teman-teman, thank you so much ya. Luar biasa, 70 menit. Dan banyak banget yang dari awal sampai akhir ikutan. Luar biasa, thank you so much.
Ya, jangan lupa follow Sustaination dan Green Rebel Foods untuk tahu lebih banyak lagi life hacks tentang pola hidup dan bisnis berkelanjutan. Gitu ya. Thank you Tia, stay healthy. Thank you ya teman-teman semua, stay healthy ya. Thank you. Thank Kak you, Helga. bye. Bye-bye.